Ya, kali ini kita akan belajar tentang materi tentang Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mempelajari atau menggunakan Microsoft Excel, mari kita berkenalan dengan bagian-bagian dari Microsoft Excel. Namun sebelumnya, ikuti langkah-langkah berikut ini dalam membuka Microsoft Excel. Pertama, klik Start. Nah, pada menu program di sini nanti kita akan cari Excel, tulisan Excel yang ditandai dengan tanda huruf X, terus ada warna hijau. Nah, di sini juga ada. Kalian bisa pilih salah satu, boleh di sebelah sini ataupun yang di sini. Satu kali. Nah, tunggu sebentar. Sedang proses. Nah, ketika setelah muncul menu seperti ini, kita klik New Blank Workbook. Nah, maka akan muncul tampilan jendela layar Microsoft Excel. Nah, di sini tampilan layar Microsoft Excel ada beberapa bagian-bagian yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada yang pertama ada toolbar akses cepat atau quick access toolbar. Nah, yang di sini yang disebut dengan quick access toolbar. Nah, quick access toolbar ini berfungsi untuk memberikan perintah dengan cepat atau melakukan perintah dengan cepat. Contohnya perintah untuk menyimpan. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menyimpan dokumen. Lalu di sini ada undo, redo, open, dan di sini juga ada print, perintah cepat untuk mencetak. Nah, quick access toolbar ini bisa kita modifikasi atau bisa kita tambahkan ataupun bisa dikurangi. Contohnya seperti ini, klik panah bawah. Nah, yang tanda centang ini kalau ingin kita hilangkan berarti dia akan hilang. Tampilannya seperti ini. Atau ingin kita tambah, klik di sini. Menghilangkannya lagi, klik lagi tanda silangnya. Ini yang disebut dengan quick access toolbar. Kita garis tanda dulu biar kalian ingat. Quick access. Quick access toolbar. Nah, ini menu yang pertama. Menu yang kedua ada title bar. Nah, title bar ini berisikan nama program dan lembar kerja yang sedang kita buka. Contohnya book 1. Nah, book 1 ini artinya kita sedang berada di lembar kerja pertama, dan Excel ini menandakan program yang sedang kita gunakan. Title bar. Title bar ini biasa juga disebut dengan baris judul. Selanjutnya yang ketiga ada tab menu. Tab menu ditandai dari file sampai dengan help. Nah, ini disebut dengan tab menu. Tab menu berisikan perintah-perintah yang ada di dalam menu masing-masing. Contohnya home. Nah, home berisi tentang seperti ini. Ya, ini isi dari menu home. Kalau isi menu file itu beda lagi ya. Seperti ini. Begitu juga yang lainnya. Lalu yang keempat ada ribbon. Yang dimaksud dengan ribbon adalah seperti ini. Kumpulan ikon-ikon yang terdapat di dalam menu. Ribbon.
Nah, sedangkan gambar-gambar kecil seperti ini disebut dengan icon. Ini hanya contoh. Nah, gambar-gambar kecil yang lain ini disebut dengan icon atau comment button. Icon atau biasa disebut dengan comment button. Comment ya, tombol perintah. Ya, ini yang ke-5. Nah, yang ke-6, nah di ribbon ini terdapat bagian-bagian yang lain. Nah, ini disebut dengan grup. Contohnya di sini ada grup cell, grup editing, number. Nah, ini disebut dengan grup. Ya, grup dari ribbon. Ini disebut dengan grup. Nah, terus bagian yang lain adalah ada name book atau alamat sel. Nah, ini alamat sel. Nah, alamat sel ini berguna untuk melihat sel yang sedang aktif. Contohnya, ketika diklik di sini, nah maka dia di alamat sel ini akan menunjukkan perubahan atau alamat sel yang sedang aktif. B11 artinya di kolom B baris 11. Ini yang disebut dengan alamat sel. Nah, yang ini ada satu lagi yang terakhir, ada formula bar. Ini formula bar, tempat mengetikkan rumus ataupun data yang kita ketik. Selain tempat mengetikkan data, ini juga berfungsi sebagai untuk melihat data atau menampilkan data yang sudah kita ketik. Contohnya komputer. Nah, maka di formula bar akan tertulis atau terlihat tulisan komputer kalau mouse-nya kita arahkan ke sini. Tapi kalau kita arahkan tempat yang kosong, dia pun tidak menampilkan apa-apa. Kalau kita arahkan ke sini, nah dia akan menampilkan data yang sudah kita ketik. Nah, setelah tadi kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel, nah kali ini kita akan belajar mengenal istilah-istilah yang terdapat dalam Microsoft Excel. Masih terdapat dalam bagian-bagian Microsoft di layar Excel. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan sel. Nah, yang disebut dengan sel adalah kotak, satu kotak seperti ini. Ini yang disebut dengan sel. Nah, kalau kotaknya ini berwarna hijau, maka dia disebut dengan sel aktif atau sel yang sedang aktif. Ketika kita klik, ini disebut dengan sel aktif. Nah, maka nanti di namebook akan ada alamat sel yang tertera. Sel yang kita klik, alamatnya akan muncul di name box B4, berarti kita sedang berada di kolom B baris keempat. Nah, satu kotak ini yang disebut dengan sel. Supaya kalian ingat, akan ibu kasih tanda. Nah, satu kotak ini disebut dengan sel. Sel. Atau ada tulisan bahasa Indonesianya sel. Nah, ini disebut dengan sel. Nah, selain ada sel, ada juga yang disebut dengan baris. Nah, baris itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang membentuk lajur dari kiri ke kanan. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya, pilih warna dulu biar kalian ingat. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini disebut dengan baris. Nah, biasanya baris itu ditandai dengan angka. Berarti kalau angka 1 berarti dia menandakan itu ada baris pertama atau baris 1, 2, berarti baris kedua, dan begitu pun selanjutnya. Pokoknya kumpulan sel yang membentuk lajur dari kiri ke kanan itu disebut dengan baris. Baris dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan row. Baris atau row. Nah, selain ada baris, ada juga kolom. Nah, kalau kolom
yaitu kumpulan sel yang membentuk lajur dari atas ke bawah. Nah, biasanya dia diwakili oleh diwakili oleh huruf A. Berarti ini kolom A, B, C, D, E, dan I disebut dengan kolom. Ya, kumpulan sel yang membentuk lajur dari atas ke bawah. Kolom, bahasa Inggrisnya kolom. Nah, selain ada sel, baris, kolom, ada juga sheet. Nah, sheet ini disebut dengan lembar kerja. Lembar kerja dinamakan dengan lembar kerja atau workbook. Lembar kerja, ya, lembar kerja dalam Excel disebut dengan workbook yang terdiri dari beberapa sheet. Nah, contohnya ini sheet 1. Nah, kalau ingin kita menambah atau misalkan kita punya data lebih dari 1. Nah, untuk membedakan data yang satu dengan data yang lain, kita bisa ketika menginput kita bisa membedakan atau bisa menggunakan dua sheet. Sheet pertama untuk data yang pertama dan sheet kedua untuk data yang berbeda atau data yang kedua. Nah, inilah istilah-istilah yang harus kalian ketahui saat menggunakan Microsoft Excel. Oh iya, ada satu lagi yang tertinggal. Satu lagi istilah yang disebut dengan rank adalah seperti ini. Nah, kalau dia membentuk seperti ini disebut dengan rank, artinya kumpulan dari beberapa sel. Kalau satu itu disebut dengan sel. Kalau hanya membentuk kumpulan beberapa sel tapi membentuk dari kiri ke kanan, satu barisan ini disebut dengan baris. Nah, tapi kalau seperti ini dia disebut dengan rank. Nah, kalau kumpulan dari beberapa sel seperti ini membentuk kotak atau persegi, ini disebut dengan rank. Rangu tulisannya. Kalau kumpulan beberapa sel. Ya, sedangkan sel itu pengertiannya, sel sendiri itu pengertian adalah perpotongan antara kolom dan baris. Dia itu disebut dengan sel. Yang seperti ini, kotak kosong ini kecil, ini disebut dengan sel. Pengertian dari sel sama dengan perpotongan antara baris dan kolom. Nah, inilah istilah-istilah yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, nanti ketika kita menggunakannya, nah, Busri harapkan kalian sudah paham apa itu yang disebut dengan sel, apa yang disebut dengan kolom, dan apa juga yang disebut dengan baris dan yang disebut dengan rank. Busri harapkan kalian bisa menjelaskan istilah-istilah yang barusan tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk Ibu kira untuk materi pengenalan Microsoft Excel cukup sampai di sini. Nah, ketika kita ingin keluar dari program Microsoft Excel, nah, kita tinggal klik tanda silang di pojok kanan atas, atau kalian bisa klik file dan close. Ya, tapi lebih hematnya atau lebih cepatnya tinggal klik tanda silang aja, maka akan keluar dari program yang sedang kita buka. Nah, kalau seperti ini nanti akan muncul kotak dialog apakah file tersebut ingin disimpan atau tidak. Nah, kalau belum ada datanya, kita tidak usah menyimpan, jadi kita pilihnya don't save saja. Nah, selesai.